Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Halo saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali kita di dalam saat teduh kita hari ini. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan akan menyertai kita di dalam mendengarkan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan sehingga kita boleh mendengarkan firman-Nya dan mengerti. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana Engkau mengasihi kami. Bagaimana Tuhan selalu merindukan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebagai tanda kerinduan kami dan kepatuhan kami kepada Tuhan sebagai Tuhan kami. Oleh karena itu pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan biarlah semua kami yang mendengarkan firman ini semakin dikuatkan dan disegarkan untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menyadari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Demikianlah perjalanan kehidupan bangsa Israel, mulai dari tanah Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Dalam perjalanannya, berbagai tantangan sudah dilalui. Berbagai masalah dan kendala-kendala sudah dia hadapi. Suka dan duka silih berganti mereka rasakan. Letih, segar mereka rasakan. Namun sampai pada akhirnya juga ternyata perjuangan belum selesai. Sungai Yordan sudah dilalui, tapi ternyata kota Yeriko adalah kota yang sangat kuat, yang begitu sulit untuk dimasuki. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini? Semua bisa diakhiri, walaupun banyak tantangan dan kesulitan, karena kasih Tuhan. Karena Tuhan selalu di depan mereka untuk memberikan keamanan dan kemenangan untuk bangsa ini. Sehingga apapun yang seolah-olah sulit, tapi mudah bagi mereka. Yang seolah-olah itu tidak mungkin, tapi mungkin bagi mereka. Yang seolah-olah itu tidak pasti, tapi pasti bagi mereka. Semuanya karena Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memasuki kota Yeriko adalah peluang yang sebenarnya dianggap kecil sekali. Karena begitu kuatnya, begitu gagahnya kota itu dikelilingi oleh tembok yang begitu kuat. Tapi Tuhan berjanji menyerahkannya beserta raja dan pahlawannya yang gagah perkasa kepada bangsa Israel. Walau sangat sulit, Tuhan akan melakukannya dengan caranya. Dan untuk bisa mendapatkan
Tuhan menyuruh untuk mengelilingi kota Jericho 6 hari lamanya. Dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mengelilinginya adalah bersorak, memuji nama Tuhan dengan nyanyiannya, dengan alat-alat musik yang bisa mereka mainkan. Jadi Tuhan hanya meminta. Tuhan bukan meminta mereka untuk gagah perkasa. Tuhan tidak meminta mereka untuk melakukan strategi perang. Tuhan tidak mengharapkan mereka bisa untuk membawa senjata perang untuk memasuki kota Jericho. Tapi mereka hanya disuruh untuk mengelilingi kota itu 6 hari lamanya, 1 kali 1 hari. Dan itu hanya itu yang mereka lakukan sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya banyak janji, sukacita dan damai sejahtera Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah berikan untuk kita. Sebagaimana Tuhan menjaga, menemani, mensejahterakan, melindungi, memberikan rasa aman kepada bangsa Israel, demikian jugalah Tuhan yang kita sembah. Dia sudah siapkan berbagai-bagai bentuk kebahagiaan di dalam hidup kita. Dan banyak hal juga yang sudah Dia berikan untuk kita. Dan banyak juga yang akan Dia berikan untuk kita. Inilah janjinya kepada kita. Namun kita harus ketahui, sebagaimana Dia menyatakan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang menyertai bangsa Israel, itulah Tuhan yang kita sembah pada saat ini dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa ada yang harus dilakukan oleh bangsa ini, demikian juga kita. Kita juga kita sudah menikmati berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan Dia juga sudah sediakan apa yang akan Dia berikan. Dia berjanji akan kebahagiaan. Maka Dia katakan bahwa kita juga harus bisa mau melakukan kehendak-Nya. Melakukan firman-Nya. Apa itu? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan dalam kata-kata kita. Memuji Tuhan, menunjukkan kepatuhan kita kepada Tuhan di dalam ucapan kita, di dalam tingkah laku kita. Jadi Tuhan meminta setiap aspek kehidupan kita adalah dalam rangka kepatuhan kita kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dari itu, Tuhan akan memberikan apa yang sudah Dia janjikan untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Artinya kita tidak hanya meminta, kita tidak hanya berharap kepada Tuhan, kita tidak hanya menuntut kepada Tuhan, tapi kita juga harus melakukan perintah-Nya, melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang Dia inginkan. Dan semuanya itu untuk kebaikan dan kuasa Tuhan, supaya bisa kita nikmati, kita bisa rasakan. Jadi artinya bahwa kita bukan hanya dituntut, diharapkan sebagai orang-orang yang pasif dan menunggu berkat Tuhan, tapi Tuhan juga menyuruh kita aktif untuk mewujudkan kebaikan dan sukacita Allah di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen harus jujur. Harus kita bisa menghilangkan keegoisan yang hanya bisa menuntut. Kita harus hilangkan itu. Tapi kita harus jujur dan kita hilangkan egois dan kita menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Maka Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi sulit sekarang tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kalaupun kita merasa itu tidak mungkin, dalam Tuhan itu akan mungkin. Kalau kita katakan tidak pasti, dalam Tuhan ada kepastian. Walaupun kita katakan itu sulit, tapi dalam Tuhan semua bisa menjadi mudah. Namun kita harus mau melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak-Nya bukan menjadi beban, tapi menjadi sukacita dan menjadi kerinduan kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan.
yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang mereka rasakan, yang seolah-olah menurut pikiran manusia tidak mungkin mereka bisa lakukan. Tapi karena Tuhan selalu ada di depan mereka, maka Tuhan memberikan keamanan dan keberhasilan di dalam seluruh perjalanan kehidupannya, walaupun sesulit apapun yang harus mereka hadapi. Demikian juga kami merasakan sekarang bahwa kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk sekarang dan seterusnya. Tuhan sudah berjanji memberikan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kebahagiaan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk melakukan kehendak Tuhan melalui cara kami berpikir, berbicara dan juga seluruh tindakan-tindakan kehidupan kami. Sehingga di masa sulit sekarang ini kami boleh mendapatkan ketenangan. Biarlah jauh semua pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang jelek. Tapi berikan kemampuan bagi kami Tuhan untuk mengejar kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu sebagai sukacita bagi kami semua. Dan setiap orang yang pada saat ini ya Tuhan, yang belum merindukan Tuhan, belum menerima janji Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Sehingga pada saatnya semua kami boleh mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan kami. Dan biarlah hari ini juga setiap pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Sehingga setiap pekerjaan dan usaha kami mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kami. Dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mengajari kita untuk melakukannya, sehingga damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kamu sekalian akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Tuhan memberkati.